Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ice Breaking Pak Syabar. Di kesempatan kali ini, kembali Pak Syabar akan menghadirkan salah satu konten tentang interaktif feedback atau umpan balik interaktif yang bisa kita gunakan pada saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya, atau daring misalnya, atau ketika siswa diperbolehkan menggunakan ponsel atau juga laptop misalnya di pembelajaran tatap muka. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, setelah sebelumnya kita mencoba menggunakan platform Idea Boards, semoga sudah ada yang mencoba dan mempraktekannya. Kali ini kita akan mencoba salah satu platform interaktif feedback atau umpan balik interaktif, yaitu Mentimeter. Biasanya kita pernah melihatnya di pelatihan-pelatihan atau training-training. Biasanya trainer sebelum memulai suatu materi memberikan kode kita ya untuk mengikuti Mentimeter dan untuk mengetahui sejauh mana gambaran awal kita terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, ini bisa kita gunakan, bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran kita untuk mengetahui sejauh mana gambaran awal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan misalnya. Sebagai salah satu bentuk membuat pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di kelas lebih interaktif. Tidak hanya sekedar Bapak Ibu guru yang menjelaskan materi, tapi siswa ada turut pergerakannya ya, ada aktivitas yang dilakukan. Baik, seperti biasa, silakan buka Google-nya, kemudian kita tinggal klik Mentimeter sini ya, Mentimeter. Ya, ini sudah ada muncul Mentimeter di paling awal, paling atas, Mentimeter Interactive Presentation Software ya. Kita masuk, login juga boleh, sign up juga boleh ya. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal ya dari Mentimeter. Karena saya sudah ada akun, jadi saya masuk dulu. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru sebagai bagian, misalnya kalau ada PowerPoint-nya yang interaktif ya. Ini saya sudah masuk, saya keluar sebentar, log out. Kemudian ya ada login dan sign up. Kalau Bapak Ibu yang belum memiliki akun, ya bisa login dulu ya. Nah, silakan welcome back, login to your Mentimeter account. Nah, ini silakan. Paling mudah memang menggunakan login dengan Google ya, yang sudah ada mungkin di laptop kita, di HP kita, di ponsel kita, ataupun juga di PC kita. Baik, silakan login. Nanti tinggal pilih mau login menggunakan akun Google yang mana. Kalau di laptopnya banyak ya, saya pilih akun Ice Breaking Pak Syabar. Ya, karena ini ada oke. Baik, kita sudah masuk. Ini adalah tampilan awal. Ini kalau misalnya Bapak Ibu guru sudah pernah menggunakan Mentimeter. Kalau belum, dia akan kosong. Tinggal klik New Presentation ya, New Presentation, presentasi awal. Kita tinggal klik, pilih misalnya membuka statistik ya, statistik. Oke, statistika. Oke, bisa di bagian awal ya, atau biasanya kalau Bapak Ibu guru mengisi pelatihan misalnya ya, ini bisa digunakan ya. Sudah terbuka. New. Nah, inilah tampilan muka ya, tampilan dari
awal ya, muka ketika kita akan menggunakan Mentimeter ya. Baik, kita bisa ini di sebelah kanan ini ada berbagai macam tipe pertanyaan populer ya, multiple choice ya. Jadi ada option A, B, C atau bagaimana, silakan pertanyaannya di atas. Word cloud ya, seperti awan lah kata-katanya. Jadi banyak pilihan ini. Biasa kita sering melihatnya ya. Open ended ini pertanyaan yang boleh jadi punya banyak pilihan jawaban ya, bagaimana pendapat Anda misalnya ya. Dan skala ya, ini skala misalnya tingkat kepuasan, bagaimana kepuasan Anda setelah mendengar materi dari Pak Guru. Nah, ini siswa memilih skalanya. Ini ranking juga ya. Kemudian question and answer, jawaban ya. Kemudian juga ada quiz competition. Oke. Kemudian tipe answer ya, pilihan jawaban. What is contohnya ini ya, contoh jawabannya. Oke, lalu bagaimana kita memulai? Kita bisa memilih pertanyaan yang ada. Kita coba misalnya word cloud terkait dengan materi statistik ya, misalnya ya. Nah, di sini ada your question, pertanyaan Anda ya. Contoh misalnya data apa saja, data jenis data apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat statistik, membuat konten statistik ya. Data apa saja ya, data apa saja bisa kita gunakan untuk membuat tabel misalnya, tabel data. Tabel data ini pilihannya banyak, bisa tinggi siswa, berat badan siswa ya, apalagi kesukaan, makanan kesukaan dan segala macam ya. Ini satu siswa satu, jadi entries per partisipan misalnya ini berapa banyak yang bisa di entry tiap orang ya, 1, 2 atau 3, tinggal dibatasi, bisa banyak ya. Kita bisa batasi 1 atau 2 tergantung jumlah siswa. Kalau 32 siswa maka ada 32 jawaban yang ada di sini. Oke, ini pertanyaan pertama. Yang kedua misalnya multiple choice ya, multiple choice. Oke. Contoh. Banyaknya data yang sering muncul misalnya disebut oke, apa misalnya ya, median Romulus. Oke, tinggal dipilih nanti siswa ya. Oke, kemudian tambah lagi yang ketiga, apa lagi? Multiple choice sudah. Yang ketiga misalnya pilihan jawaban. Jumlah yang kita bandingkan saat menghitung MEAN adalah
Oke. Jumlah data dibagi banyak data misalnya, atau jumlah banyak data misalnya, banyak data dibagi jumlah data, atau misalnya jumlah dan banyak data kita kalikan. Oke. Jawabannya adalah ini ya. Oke. Ya, sudah cukup. Bisa banyak jawaban? Masih bisa. Oke, jadi sudah bisa. Ini 3 pertanyaan misalnya kita share. Ya, kita share. Nah, kita share. Pertama, participation, ya, voting access. This presentation is available to join. Nah, jadi bagaimana bisa mendapatkannya dengan kode QR atau direct link. Oke, ya, kalau ditutup, bisa ditutup juga. Voting code adalah ini voting code. Kalau mereka ingin minta, karena ini kalau memang masuk harus pakai data ya. Nah, kita coba ini copy link atau menggunakan voting link, bisa. Nah, kita coba copy link. Nah, ini kita kirimkan via WhatsApp. Nah, kita kirimkan via grup WA ke teman-temannya. Kita akan coba kirimkan. Sudah terbuka ya. Oke. Baik. Apakah kita bisa menambah pertanyaan lagi? Masih bisa. Jadi silakan ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang ada hubungannya ya dengan materi yang kita sampaikan. Baik, kemudian present. Ya, present ini menampilkan. Nah, ini kalau kemudian kita itu menggunakan waiting for players present ya. Jadi untuk menampilkan di layar ini kalau misalnya kita live di kelas ya, atau juga tidak live di kelas, kita menantikan teman-teman masuk, kita menantikan siswa masuk ya. Jadi mereka mengetikkan kodenya di layar, maka akan langsung muncul. Oke, kita akan coba. WhatsApp sudah masuk, kita kirimkan ke siswa. Oke, kita pastekan. Kita kirim. Baik, ini sudah. Nah, kita akan coba menunggu apakah sudah ada siswa yang masuk ya. Bagaimana jadi link tadi yang dikirim akan mereka buka. Kemudian nanti yang akan tampil adalah nama. Jadi siswa harus memasukkan namanya. Itu sudah ada ya. Dari siswa misalnya dari jarak jauh pun juga bisa ya, karena dia sudah memulai. Iya, sudah ada. Nah, ini ketika sudah mulai ya, jadi memang pakai waktu ini. Kalau memang kita tahu tadi sudah berapa orang yang masuk dari kita yang kemudian akan memilih soal selanjutnya ya. Sebagai contoh saja ya, ada berapa siswa yang mencoba. Sudah pertanyaan 1 selesai, kita lanjut ke pertanyaan setelahnya. Ini pertanyaan kedua ya, akan muncul juga di layar siswa. Iya, nah ini result.
Oke, poin. Nah, leaderboardnya ya. Oke. Ini pertanyaan ketiga tadi ya. Pertanyaan pertama belum dijawab ya. Oh, ini belum pertanyaan pertama. Present. Ya. Apa saja yang bisa kita gunakan? Nah, misalnya tinggi badan siswa. Ya, kita coba. Nah, itu muncul 1 ya. Kalau ada 10 siswa, maka akan muncul juga. Bagus. Di model-model. Nah, ini dia. Ketika pertanyaan-pertanyaan muncul. Ya, ini ketika ini kalau menggunakan pilihan. Nah, ini sudah tadi ya, quiz. Nah, siapa yang betul tadi ketahuan. Nah, inilah kalau kita present, jadi di link tadi, di link tadi hanya menuliskan nama. Kemudian kalau sudah siap, jadi memang semua siswa sudah siap, maka akan langsung muncul jawaban-jawabannya. Kita akan coba apakah ini juga bisa, harus bisa dicobakan kepada siswa kita di rumah ketika mereka sedang jam pelajaran kita. Oke, jadi ini sudah selesai. Oke, leaderboard. Jadi papan apa ya? Yang menampilkan siapa dengan poin tertinggi ya, siapa siswa dengan poin urutan-urutan poin. Jadi ini bisa ditampilkan, bisa untuk melihat bagaimana yang ada. Oke, sudah selesai. Cukup mudah untuk dipraktekkan bagi Bapak Ibu sekalian. Salah satu contoh bagaimana kita bisa menggunakan Mentimeter ini sebagai salah satu sarana kita untuk melakukan interaktif feedback kepada siswa. Semoga bermanfaat. Apa yang sudah disampaikan ini bisa kita praktekkan, dikembangkan lagi lebih banyak ya dari Bapak Ibu guru. Sebagai contoh, saya juga sudah membuat beberapa yang sudah dipraktekkan ketika mengisi pelatihan-pelatihan misalnya. Ya, pelatihan-pelatihan. Ini contohnya di pelatihan ice breaking ya, di salah satu sekolah. Ya, ini ketiga pertanyaan, tuliskan 3 masalah siswa, enter partisipannya 3. Jadi masing-masing guru bisa membuat banyak pilihan ya. Nah, ini dia, tuliskan 3 masalah di kelas yang sering yang Anda hadapi. Nah, ini adalah contoh ketika misalnya satu orang 29 peserta pelatihan, kemudian satu orang bisa menulis sampai 3, jadi tinggal dikali 3 aja, maka kan banyak yang bisa mereka tulis ya. Ini contoh-contoh siswa lalai, itu juga siswa mengantuk. Jadi kita akan bisa melihat jawaban apa sih yang paling banyak muncul ya, diantaranya adalah mengantuk ya, mengantuk. Nah, ini yang sering membuat siswa masalah yang sering dihadapi siswa di kelas oleh guru. Sebab siswa di kelas, nah, ini kita bisa menyisipkan gambar. Nah, bisa menyisipkan gambar. Mengapa siswa bisa mengantuk misalnya? Ya, bosan, capek, ya, kurang tidur, bosan juga, banyak masalah. Nah, ini contoh-contoh. Tuliskan solusi Anda sebagai guru bila menemukan kondisi kelas seperti ini. Open-ended. Jadi guru atau peserta, siswa bisa memberikan pilihan-pilihan jawaban yang cukup banyak, beragam. Memberikan waktu untuk sarapan, berdialog, diajak bermain, stand up, ya. Nah,
banyak pilihan-pilihan jawaban yang bisa diajak mereka pulang ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa dilakukan. Cukup banyak, dan Bapak Ibu bisa berkreasi ya, bisa berkreasi. Ini bisa dipadukan dengan berbagai macam aplikasi ya, misalnya PowerPoint-nya diisi dengan link, anak-anak tinggal mengisinya ketika pembelajaran atau ketika sedang Zoom ya, Zoom dengan siswa, maka linknya bisa di-share ke di Zoom atau di Google Meet ya, sebelum membuka pelajaran. Sebelum mulai materi, maka kirimkan dulu link-link ini, link Mentimeter ini ditampilkan ya, maka kemudian akan ya, siswa akan interaktif lah. Jadi selain diisi dengan games, kita bisa bervariasi dengan game misalnya, maka kita juga bisa bervariasi dengan Mentimeter ini, atau sebelumnya juga dengan idea boards ya, salah satu sarana untuk interaktif feedback, memberikan umpan balik dengan siswa. Juga kuis misalnya ya, kuis agar suasana pembelajaran jarak jauh via Zoom meeting, via Google Meet ya, bisa lebih terasa interaktifnya ya, Baik, semoga bermanfaat apa yang sudah Pak Sabar berikan ini. Semoga bisa menjadi sarana alternatif pilihan pembelajaran jarak jauh bersama dengan anak didik kita, dan tentu saja bisa menjadi sarana kreativitas guru dalam mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Bye bye.